kepada Kak Muhammad Rafi Engga Kelen selaku pemateri pada kegiatan malam hari ini, dan saya ucapkan selamat datang pada seluruh peserta yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan malam hari ini. Sebelum memulai kegiatan pelatihan pada malam hari ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu adalah pembacaan doa, lalu dilanjut sambutan, lalu penyampaian materi disambung dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Baik, langsung saja kita masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu adalah pembacaan doa yang dipimpin oleh salah satu mahasiswa teknik industri. Kepada Raffi Darmawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Marilah wabarakatuh. sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, bagi yang non-Muslim silakan menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini di ruang Zoom ini, kami hendak menyelenggarakan pelatihan Badak AutoCAD atau belajar desain dan keterampilan AutoCAD. Dengan mohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan, rahmat, dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenalkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rafli atas pembacaan doanya. Rangkaian kegiatan selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Koordinator Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan kepada Bapak Mukimudin STMT, dipersilakan. Baik, suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Yang saya hormati, saya sambil scroll-scroll ini. Siapa ya yang dari HMTI yang hadir? Oke, yang saya hormati Ketua HMTI beserta jajaran. Tapi saya nggak menemukan Ketua HMTI ini. Adakah? Hadir, Oke. hadir Pak. Oh, hadir ya, hadir. Oke. Kemudian yang saya hormati dari panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dari jauh-jauh hari. Saya lihat sudah dipersiapkan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya ya dengan alhamdulillah ini rame yang ikut, ada 113 peserta panitia ya. Insya Allah kalau saya lihat kemarin targetnya adalah mahasiswa tahun 2023 ya, berarti mahasiswa angkatan 23. Pelatihan ini penting ya. Di angkatan 2023 ini, di semester ini akan ada mata kuliah gambar teknik ya, Gamtek. Dan Gamtek ini mata kuliahnya praktikum, nanti ada di setengah semester nanti mungkin gambarnya manual, setelah
UTS nanti gambar menggunakan, saya nggak paham ya nanti apakah AutoCAD atau SolidWorks atau mungkin yang lain. Tapi setidaknya teman-teman di sini dengan pelatihan ini nanti memahami konsep dasar dalam menggambar gitu ya dengan bantuan dari software. Kegiatan ini dengan baik. Saya lihat di sini nanti sebelumnya adalah salah satu asisten gambar teknik yang saya Kak Rafli bisa berbagi sama teman-teman, dan teman-teman di sini walaupun ini dilaksanakan secara online, tapi harapan saya tetap esensinya dapat gitu ya. Bila perlu sekarang Zoom-nya via laptop. Nah, saya ucapkan terima kasih buat panitia yang sudah merencanakan, mendesain acara ini, dan saya lihat acara ini tidak hanya putus pada pelatihan ini, nanti juga mungkin akan ada pendampingan dan lain sebagainya gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Silakan diikuti dengan sungguh-sungguh. Saya tidak bisa mengikuti secara sampai selesai, jadi nanti silakan dijalankan saja dan diikuti saja. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita ke rangkaian kegiatan selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Ketua Himpunan Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan kepada Kak Muhammad Akbar Arsya, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa on cam karena baru pulang dari kampus, jadi belum terlalu kondusif. Ya, mungkin sebelumnya saya ucapkan pertama-tama terima kasih kepada Pak Muki Mudin selaku koordinator program studi teknik industri yang sudah mau hadir dalam kegiatan bedak AutoCAD ini, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kak Muhammad Ralfi Engga Kelen yang akan menjadi pemateri pada malam hari ini, dan juga seluruh panitia yang bertugas dari Departemen Keprofesian HMTI ITK. Terdapat yang banyak saya sampaikan, yang jelas semoga ilmu dari Kak Rafli itu bisa teman-teman aplikasikan di dunia kuliah, entah itu di mata kuliah gambar teknik ataupun di mata kuliah lainnya. Dan juga semoga ilmu yang Kak Rafli beri kepada teman-teman bisa jadi ilmu ataupun pahala jariah bagi Kak Rafli Engga Kelen. Amin amin robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Akbar atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita ke rangkaian acara yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu adalah penyampaian materi dari Kak Rafli. Nah, mungkin di sini teman-teman udah ada yang sebelumnya pernah belajar AutoCAD atau belum tahu sama sekali ya. Nah, nanti di kegiatan malam hari ini kita akan belajar dasar-dasar dari AutoCAD itu sendiri yang akan dijelaskan dari Kak Rafli sendiri. Yang udah dikasih tahu dari Pak Mukim tadi juga, kalau Kak Rafli ini dulunya pernah menjadi asisten praktikum gambar teknik
untuk materi yang lebih jelasnya mungkin kita langsung aja masuk ke rangkaian acara pemaparan materi. Kepada Kak Rafli dipersilakan. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Oh iya, lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mukimuddin yang sudah menyempatkan hadir. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras lah untuk menyelenggarakan acara ini. Terus terima kasih juga kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Kak Akbar Rasya karena menyempatkan hadir nih walaupun dari kampus ya tadi menyempatkan hadir. Em, Mungkin saya di sini selaku apa ya materi tapi tidak terlalu bisa juga sebenarnya AutoCAD. Cuman saya berusaha lah mengajarkan yang saya bisa kepada kalian. Jadi saya di sini tuh sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, tanyakan aja ya teman-teman. Mungkin untuk slide-nya bisa di next. Oh iya, oke mungkin sebelum saya perkenalan mungkin saya balikan dulu ya ke panitia karena sepertinya ada pretest. Mungkin bisa panitia silakan. Baik, jadi sebelum kita memulai materi ini, jadi di sini kita ada pretest dulu ya teman-teman. Jadi mungkin bisa mengisi pretestnya selama 5 menit terlebih dahulu. Untuk linknya mungkin bisa dilihat di kolom chat dan di grup. Baik, waktunya 5 menit dari sekarang ya teman-teman.
Oke, karena sudah 5 menit untuk mengerjakan pretestnya, kita langsung saja melanjutkan pemaparan materi kepada Kak Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih panitia. Selanjutnya mungkin kita masuk ke perkenalan ya. Karena kan kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelumnya mungkin saya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafi Ngekelen. Saya mahasiswa Teknik Industri Angkatan 2021. Untuk sekarang saya berarti masuk semester 6 ya. Terus asal saya dari Berau. Terus apa ya? Kalau pengalaman kerja sih sebenarnya saya nggak banyak sih. Saya cuman pernah menjabat jadi staf aja di Departemen Kesma di kepengurusan periode tahun ini sama tahun lalu. Terus jadi staf juga di UKM Robotik itu bagian mekanika. Jadi yang ngedesain-desain juga. Terus kalau di apa ya di KM itu saya pernah magang aja sih. Kemarin itu magang di Ristek, Riset dan Teknologi. Selebihnya saya nggak apa ya, nggak banyak pengalaman kerja. Mungkin itu aja pengalaman kerja saya. Untuk keahlian saya juga nggak banyak. Saya paling ya Word, terus Excel, gitu-gitu aja sebagai mana mestinya mahasiswa lah. Nggak ada yang saya asal benar-benar. Saya cuman mempelajari apa yang dipelajari di Himpunan Teknik Industri. Itu aja, termasuk AutoCAD ini, itu aja yang saya pelajari. Kalau misalnya software-software yang lain kayak ngoding dan lain-lain itu saya kurang karena saya rasa kalau di industri sendiri tuh tidak terlalu lah untuk ngoding. Oke, mungkin itu aja kalau perkenalan mungkin bisa di next biar bisa lebih cepat. Oke, untuk eh, materi kali ini itu ada pengenalan antarmuka AutoCAD, kemudian ada dasar-dasar AutoCAD, kemudian selanjutnya ada kelebihan AutoCAD, komen AutoCAD, simbol-simbol AutoCAD, kemudian AutoCAD 2 dimensi, terus tutorial pembuatan benda kerja 2 dimensi, etiket dan proyeksi. Oh ya, untuk AutoCAD ini bukan cuma bisa 2 dimensi ya teman-teman, jadi juga bisa 3 dimensi. Cuman hari ini saya khusus kasih tahu kalian itu yang 2 dimensi aja. Jadi kita hari ini tuh fokusnya ke 2 dimensi. 3 dimensinya nanti aja. Mungkin saya kasih gambaran aja nanti di akhir untuk 3 dimensi biar teman-teman tahu lah. Jadi kalau untuk 2 dimensinya itu apa ya tidak terlalu seribet 3 dimensi lah. Jadi makanya kali ini kita kupas kulit yang 2 dimensinya dulu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, ini untuk tampilan AutoCAD teman-teman ya. Kalau teman-teman udah download, ini ada tampilan ini kayaknya tampilan lama ini ya AutoCAD-nya ini kayaknya 2000 mungkin 2018 ke bawah atau 2018 ke atas tapi yang bukan 2021 ya. Karena 2021 tampilannya bukan kayak gini. Cuman untuk lokasinya itu kurang lebih sama. Kayak menu barnya itu di bagian 1, kemudian toolbar-nya itu di bagian 2, command line-nya itu di bagian 3, display-nya di bagian 4, terus crosshair-nya itu di bagian 5. Crosshair-nya kalau AutoCAD sih memang selalu kayak gitu ya, nggak jauh-jauh beda. Oke, mungkin bisa di next. Oke, kita masuk ke pengertian AutoCAD. Jadi AutoCAD sendiri itu adalah perangkat lunak yang ada di komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Yang dikembangkan oleh Autodesk. Keluarga produk AutoCAD secara keseluruhan adalah software CAD yang paling banyak digunakan di dunia. AutoCAD banyak digunakan oleh insinyur sipil, land developers, arsitek, insinyur mesin, dan desainer interior, dan lain sebagainya. Nah, jadi AutoCAD ini karena dikembangkan oleh Autodesk, sebenarnya AutoCAD ini bukan yang gratis ya teman-teman. Jadi dia tuh berbayar. Cuman untuk khusus student itu dikasih pengecualian, jadi bisa kita gunakan untuk AutoCAD ini dengan lisensi itu 1 tahun biasanya paling lama. Jadi kalau teman-teman baru download bisa dihitung nih sekarang nih setahun. Nah, kalau misalnya nanti sewaktu-waktu kayak misalnya pas kalian buka lagi AutoCAD-nya error, itu berarti lisensinya udah habis ya teman-teman. Kalau lisensinya udah habis itu caranya kalau misalnya mau yang download permanen ya harus bayar. Kalau enggak kalian download lagi tapi menggunakan akun yang berbeda. Jadi jangan pakai akun email yang kalian gunain sekarang. Karena dia bakal ke detect. Jadi kita nggak bakal bisa download lagi. Tapi kalau misalnya mau pakai kerekan juga bisa kalau kalian memang bisa download pakai kerekan ya. Tapi kalau enggak ya
Jangan takutnya ke download virus nanti malah laptop kalian yang kena. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini kita ngebahas kelebihan AutoCAD ya. Jadi kelebihan AutoCAD itu yang pertama menggunakan software AutoCAD, beberapa di antaranya itu persiapan menggambar yang singkat dibandingkan dengan menggambar meja gambar. AutoCAD memiliki tingkat akurasi yang tinggi, waktu penggambaran relatif lebih cepat. Nah, jadi kalau kita menggambar dengan AutoCAD ini, hasil yang kita gambar itu bisa lebih presisi dibanding kita gambar manual atau gambar pakai mungkin aplikasi-aplikasi lain ya teman-teman. Terus kelebihan selanjutnya itu software ini tuh mudah disunting karena kita tidak perlu menghapus dan menggambar kembali bagian yang salah. Nah, maksudnya disunting ini kayak kalau di Word itu istilahnya kayak undo redo gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggambar tiba-tiba oh ini bentuknya salah nih. Nah, itu kita bisa undo kembali gitu atau kita hapus atau kita apa ya cut istilahnya. Jadi nggak sulit kalau gambar di AutoCAD ini untuk 2D-nya. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini kita masuk ke perintah ya. Perintah di sini tuh biasa disebut komen juga, komen dalam AutoCAD. Nah, komen sendiri itu adalah instruksi yang kita berikan pada AutoCAD agar software tersebut mau melakukan sesuatu. Seperti misalnya pembuatan garis, titik, lingkaran, gambar, dan lain-lain eh, yang ada pada AutoCAD. Itu umumnya tuh dapat dikelompokkan menjadi 3. Itu ada komen perintah, komen perintah dengan menggunakan menu bar, kemudian menggunakan toolbar, sama menggunakan keyboard. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya bakal saya jelasin langsung di AutoCAD ya teman-teman, biar lebih paham. Mungkin yang sudah download AutoCAD-nya bisa langsung dibuka aja, biar sambil-sambil ya teman-teman. Biar lebih ngerti gitu, karena AutoCAD ini bakal digunakan banget di Prodi Teknik Industri, terutama dari semester 3 kalau nggak salah, kalau nggak 3, 4 ya, saya lupa. Itu digunakan sampai nanti di akhir. Kalau misalnya teman-teman KP mengambil tentang tata letak atau bagaimana itu pasti digunakan. Ya, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya, apakah share screen saya terlihat? Belum, Kak. Sebentar ya. Ya udah. Udah. Oke. Eh, Oke, ini kita langsung ke AutoCAD-nya. Jadi kalau untuk tampilan AutoCAD di 2021 itu seperti ini. Kalau tampilan di yang terbaru lagi 2022 itu kurang lebih sama, cuman ada sedikit aja yang berbeda. Tapi kurang lebih sama. Jadi untuk eh, mulai dari awal lah. Biasanya kalau kita baru buka AutoCAD itu dia tampilannya kayak gini. Nah, ini ada 2 cara buat apa ya? Buat ngebukanya. Bisa kayak dari sini open files atau kalian klik aja tanda tambah yang di atas ini juga bisa. Nah, ini kan kayak saya sudah klik ya tanda tambah ini ya. Jadi langsung tampilannya kayak gini. Nah, eh bentar ini agak yang kurang sedikit. Nah, jadi yang pertama itu kita apa ya? Membahas tentang menu bar tadi. Nah, kalau menu bar itu perbedaannya dengan toolbar, kalau menu bar itu yang di atas ini ya teman-teman, ada yang home, insert, anonet ini namanya menu bar. Itu dia dalam menu bar itu ada toolbarnya masing-masing.
sebenarnya menu bar ini tidak terlalu diperhatikan kalau kita lagi ngedesain ya. Yang diperhatikan itu toolbar. Nah, menu bar ini cuman kayak pengelompokan toolbarnya aja. Nah, untuk pertama itu kita ngebahas yang dalam sini dulu. Nah, jadi kalau kalian klik yang tanda A besar ini itu ada kayak kayak istilahnya Word juga gitu, ada new dokumen, ada open kalau misalnya kita mau ngebuka dokumen baru, terus ada save as. Kalau import ini kayak buat kalian ngemasukin file yang berbeda mau dirubah ke AutoCAD gitu. Jadi misalnya file yang kalian mau buka itu PDF, mau dirubah ke DWG. Nah, bisa pakai import ini. Kalau ekspor ini sebaliknya. Jadi dari DWG mau kalian rubah kemana? Misalnya kalau biasanya ini digunakan kalau kita mau cetak 3D ya teman-teman. Kalau kita mau jadikan gambar kita yang 3D kita udah desain, terus kita mau cetak itu biasanya ngerubahnya di sini. Karena formatnya AutoCAD sama formatnya mesin 3D itu biasanya beda. Kalau misalnya nggak ada di sini, kalian klik aja nih yang order format. Nanti dia bakal muncul. Nah, ini kalian bisa rubah nih, STL ke apa. Kalau biasanya pengalaman saya itu biasanya STL, cuman tergantung sama mesinnya lagi. Formatnya mau apa. Oke. Mungkin itu kalau untuk selanjutnya itu ada print, ini jarang digunakan sih, print publish, dan selanjutnya ini jarang digunakan. Eh, terus ini ada menu yang selanjutnya itu ada home, insert, anonet, parametric, itu kalian bisa cek sendiri ya teman-teman. Nah, sebelumnya itu kita ngebahas tentang ini aja dulu, apa toolbarnya. Kalau home kan, apa kalau menu bar kan cuman kayak gitu-gitu aja, isiannya tuh toolbarnya. Jadi kita bahas yang penting-pentingnya aja. Nah, kalau untuk toolbar di sini tuh, kalau untuk 2D itu dia toolbarnya cukup yang ini aja teman-teman. Kalau memang kalian cuma ngedesain 2D. Tapi kalau mau kalian ngedesain 3D, nanti kalian bisa rubah di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini ada toolbar juga nih. Ini ada fungsinya masing-masing. Kalau misalnya teman-teman pusing kalau kebanyakan kayak gini, kalian bisa kurangin. Nah, kalian klik aja yang garis 3 ini, contreng-contrengnya ini dihapus-hapusin aja kalau memang kalian mau kurangin. Tapi semua-semuanya ini ada fungsinya masing-masing ya, teman-teman. Cuman ada yang jarang digunakan, ada juga yang sering digunakan. Kalau misalnya kalian mau gambar 3D, ini kalian rubah nih di sininya. Karena kita di sini 2D, jadi kita pakai yang drafting ini aja. Nah, drafting itu isinya ya ini. Kalau 3D nanti dia beda lagi ininya, apa toolbarnya, modelan toolbarnya. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya. Jadi eh, di dalam AutoCAD itu kalau untuk 2D dia sumbunya cuma dua biasanya. Kalau nggak X ya Y. Tuh. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Ya. Oke, kalau belum, mungkin selanjutnya itu kita bahas tentang line. Kalau line ini ya sebagaimana garis pada umumnya aja. Jadi kalian bisa ngegaris apapun yang kalian mau garis bentukannya, misalnya segitiga atau kotak, terserah kalian. Itu kalau misalnya di AutoCAD ini dia nggak bakal berhenti sendiri ya teman-teman. Dia bakal terus ngegaris kalau kalian nggak tekan escape yang ada di keyboard kalian, yang ESC di kiri atas keyboard itu. Kalau kalian nggak tekan itu dia bakal terus garis kayak gini. Atau kalian bisa juga tekan enter, tapi kalau enter itu biasanya ada beberapa tools itu yang nggak bisa ditekan enter karena fungsinya bakal berbeda. Jadi kalau kalian mau stop komen kalian ya kalian tekan escape aja. Nah, dia bakal otomatis kayak berhenti gitu. Ini untuk line. Terus ini ada polyline. Polyline apa bedanya dengan line? Bedanya kalau polyline ini kalian bisa atur. Jadi kalian bisa ngegaris lurus, tapi kalian bisa juga ngubah garis itu jadi lengkungan. Ya, misalnya garis kayak gini, terus kalian tekan aja arcs yang ada di bawah ini ada pilihannya semua nih. Ini masing-masing ini ada fungsinya. Jadi kalian nanti coba aja. Nah, ini ada yang fungsinya lingkaran, ada yang fungsinya kayak center-center gitu. Jadi ini bisa, kalau sudah lingkaran, itu kalian bisa ngatur radiusnya di sini. Nah, radius itu kayak jarak apa ya? Kayak jarak lingkaran gitu, teman-teman. Jadi dari titik tengah ke ujungnya lingkaran itu namanya radius. Itu untuk polyline. Terus selanjutnya itu ada circle. Nah, circle di sini tuh ada banyak, teman-teman ya. Ini ada center radius, berarti circle-nya di sini ukurannya itu menggunakan ukuran yang dari radiusnya. Radius itu setengah dari diameter. Dari titik tengah ke apa ya, garis tepi lingkaran gitu. Dan ini bisa kalian atur ya. Kalau misalnya kalian pengen 12 ya kalian ketik 12. Nanti enter. Nanti dia bakal otomatis 12 gitu.
Nah, itu untuk lingkaran. Lingkaran ini bisa kalian coba-coba juga. Oh ya, saya cobain lah satu persatu ya. Jadi kalau itu tadi yang radius, kalau diameter ya berarti dia tuh dari garis tengahnya ke bukan garis tengah, dari garis tepinya ke garis tepi yang satunya lagi. Misalnya kalian ketik 12, dia bakal beda sama 12 yang tadi radius, lebih kecil deh. Tuh. Terus eh, selanjutnya itu ada 2 point. 2 point ini ya kalian buat lingkaran pakai 2 titik gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menentuin titik ini kalian jadi lingkaran nih. Jadi nanti di sini ada lingkaran. Ya kalian tinggal klik aja yang 2 point tadi, terus dia bakal jadi kayak gini. Nah, terus kalau misalnya mau 3 point juga bisa. Jadi dia kalian buat lingkaran itu dengan menentukan 3 titik poinnya ya. Misalnya di sini, terus di atas sini sama di sini satu. Nah, nih itu buat 3 titik poinnya. Terus ini kalau yang ini nih biasanya tandus sama tantan ini biasanya dipakai kalau kalian mau menghubungin lingkaran dengan garis biasanya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada garis yang kayak gini, nah kalian mau menempelkan lingkaran yang kalian buat dengan garis-garis ini bisa pakai yang tan radius ini. Nah, dia bakal langsung muncul otomatis buat kayak gitu. Nah, kalian tinggal masukin berapa ukuran yang kalian mau, misalnya 12, kalian tinggal ketik aja. Dia bakal otomatis nempel gitu. Kalau misalnya ada 3 garis juga bisa nih pakai yang bawahnya. Caranya sama juga, diarahin aja kayak tadi. Oke. Itu untuk lingkaran. Selanjutnya itu arch. Nah, kalau arch ini garis lengkung ya teman-teman. Jadi garis lengkungnya ini ada lebih banyak lagi. Nah, saya contohin misalnya nih, kalian mau buat garis lengkung, misalnya lengkungannya tuh dari titik ini ke sini. Jadi nanti dia melengkungnya di sini. Nah, dia bakal melengkung di situ. Nah, itu untuk arch yang model biasa. Terus bisa juga pakai yang ini misalnya kalian mau mau apa ya? Mau nentuin lengkungannya tapi apa? Menentuin titik poinnya dulu. Bisa juga kayak gini. Nah, ini kalian bisa lengkungan nih, lengkungin sendiri. Terserah kalian mau selengkung apa. Nah, itu bisa juga. Misalnya mau buat bulan atau apa terserah kalian. Nah, terus yang di bawah-bawahnya itu juga kurang lebih sama, cuman dia itu kayak apa ya? Cuman lengkungannya aja mau dari mana? Mau kayak tadi kah atau yang ada radiusnya gitu kah? Ini kalian tinggal pilih aja di bawah sini. Nah, terus selanjutnya ini ada rectangle. Rectangle itu kotak ya, teman-teman. Kalian bisa buat kotak persegi atau kotak persegi panjang. Nih, tinggal diatur aja. Ini kalian bisa masukin angkanya, misalnya ukuran A4, kalian tinggal Google aja A4 itu berapa. Tinggal dimasukin, cara masukinnya ya, yang di bawahnya itu ukurannya berapa. Misalnya di Google ukurannya 12 ke 12. Berarti kalian tinggal masukin 12,12 terus enter. Nah, ini dia otomatis jadi 12,12. Itu aja tuh. Itu untuk yang persegi. Nah, kalau ini selanjutnya apa ya, oval ya biasanya. Nah, kalau oval ini ya kurang lebih sama. Kayak dia kebentuk lingkaran dulu, nanti tinggal kalian atur mau seberapa oval dia gitu. Mau bentuk kayak lensa kah atau gimana kah terserah kalian. Nah, itu untuk oval. Oval di sini juga banyak pilihannya, cuman ya itu sebenarnya dia bakal bakal bentuk oval juga, cuman ada yang dari center ke samping, ada yang dari apa ya, ujung ke ujung, kayak misalnya dia membuat oval dari sini ke sini. Nah, tuh dia tinggal atur. Jadi dia klik aja dari yang titik ini ke titik ini, terus nanti diatur seberapa oval gitu. Tuh kalau kalian mau gambar oval. Nah, kalau ini sama aja, cuman dia tuh biasanya apa ada setengah gitu, enggak full full oval. Caranya juga kurang lebih sama. Dia tinggal gini, terus diarahin aja mau buat oval semana. Terus garisnya ini karena dia potongan, garisnya ini kalian buat dulu ovalnya seberapa besar kecilnya, misalnya segini. Nah, terus garis ini nih, yang kuning ini buat motong. Kalian mau motong di mana ovalnya? Misalnya di sini. Nih, tuh. Kalian bisa potong dari sini. Mulai ovalnya tuh dari sini. Tuh. Jadi kalau kalian mau buat setengah aja ya tinggal klik di sini aja. Nah, itu buat ovalnya. Selanjutnya kalau yang ini tuh buat ngarsir aja. Ini kalau di industri jarang digunakan sih. Ini kalau ngarsir-ngarsir kayak gini biasanya di sipil buat karena kan mereka tuh 2D-nya
memang rumah aja bisa jadi 2D itu bisa jadi rumah kalau mereka. Kalau kita di sini jarang kalau di industri ya. Jadi ini buat ngarsir aja sebenarnya, jadi nggak terlalu dipakai. Tapi kalau kalian mau coba-coba bisa, cuman kurang lebih aja kayak ngarsir-ngarsir di gambar-gambar biasanya. Nah, terus ini ada apa di menu modify. Oh ya, di draw ini ada banyak lagi ya teman-teman di bawahnya ini. Cuman yang di bawah-bawah ini jarang banget digunakan. Biasanya kalau yang sering digunakan di sini tuh paling cuman helix, kalau enggak garis-garis spline fit kayak gini aja. Ini buat buat ngebentuk aja sih sebenarnya. Kayak ngebentuk pola garis nah gitu, sembarang gitu. Misalnya kalian mau ngejiplak gambar logo atau apa gitu bisa pakai ini. Gitu. Nah, terus kita masuk ke menu modify ya. Nah, kalau menu modify ini berisi move, terus copy, terus rotasi. Nah, kalau kalian mau lihat gimana cara makainya ini ya. Misalnya saya contohin bulatan. Nah, misalnya bulatan ini di sini nih. Terus kalian mau pindah ke bawah, agak bawah sedikit. Ya, kalian tinggal geser aja ke bawah gini. Nih. Terus atau ke kanan kah bisa. Nanti kalau sudah pas, oh pas di sini nih, klik. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih presisi, kalian tinggal move. Misalnya kalian mau move 12 ke atas, kalian tinggal ketik aja 12. Itu kalau mau nge-move ya. Terus ini juga bisa copy. Cara copy-nya ya gampang, tinggal kalian blok. Oh iya. Jadi ngeblok ngeblok objek ini ada dua ya teman-teman. Ada yang biru sama yang hijau. Nah, bedanya apa? Kalau yang hijau ini kalian akan apa ya? Saya contohin ini. Nah, kalau yang hijau ini kalian bakal ngeblok otomatis semua dua objek yang ada di sini walaupun nyentuh dikit aja kalau yang hijau. Tapi kalau yang biru tuh kalian harus blok apa ya? Harus kenain semuanya, semua bagian objek yang kalian mau blok. Baru dia bisa keblok. Kalau enggak dia nggak bakal keblok kayak yang putih ini. Nah, itu ya kalau ngeblok objek yang ada di AutoCAD ya. Nah, terus kalau misalnya kalian mau copy ya kalian tinggal klik aja ini. Misalnya klik objeknya dulu, sekalian klik logo copy di sini juga bisa atau ketik juga bisa copy. Nah, itu juga bisa. Jadi tinggal kalian nentuin dulu titik-titik dari mana kalian mau copy, misalnya dari titiknya tengah lingkaran. Kalian klik lagi yang di tengah lingkaran, habis itu kalian arahin dah mau copy kemana. Mau ke atas kah, mau ke bawah kah, terserah. Nah, itu kalau nge-copy ya. Nah, ke copy ini juga nggak bakal berhenti kalau kalian nggak tekan escape ya, yang tadi saya bilang ya. Nah, itu kalau nge-copy. Terus selanjutnya ini ada stress. Nah, ini stress ini juga jarang digunain ya teman-teman. Dia ini kayak ngegeser objek aja, ngegeser objek cuman kurang lebih sama move sebenarnya. Cuman dia ini kayak yang ngegeser ngegeser biasa gitu. Jadi jarang digunain karena dia sama kayak move. Jadi kalau saya lebih milih pakai move daripada stress ini. Nah, terus kalau scale ini kayak ngubah ukuran dari bentuk aslinya ke lebih gede atau lebih kecil. Misalnya kalian mau ubah ukuran si bulat ini kayak kecilan, kalian ya tinggal blok dulu atau kalian klik objeknya, terus kalian tekan yang logo scale-nya, terus kalian tinggal arahin dari mana mau ngegedeinnya. Apakah dari atas, dari bawah sini, atau dari tengah. Kalau dari tengah ya berarti dia bakal kayak gini. Nih, ini kalau kalian mau scale objek ya kayak gini, kalian tinggal klik aja nanti dia bakal ngebesar sendiri. Kalau kalian mau scale, terus selanjutnya itu ada rotasi. Kalau rotasi ini kan kalau bulat susah ya, jadi kita buat garis aja. Nah, ini kalau misalnya kalian mau ngerotasi, misalnya gambar kalian nih salah nih, kayak misalnya harusnya ini garis yang di atas ini harusnya di bawah. Misalnya kalian ngegambar kan, kalian nggak tahu nih, harusnya yang di atas ini di bawah. Nah, kalian nggak usah gambar ulang, kalian tinggal rotasi aja. Tinggal kalian rotasi, misalnya kalian mau putar di sini, ya kalian tinggal putar, dia bakal otomatis putar gitu. Nah, putarannya juga bisa diatur teman-teman. Dia pakai sistem derajat ya. Kalian mau putar 45 kah atau 90 kah, kalian tinggal ketik aja 90 terus enter. Nah, dia bakal otomatis gitu. Itu enaknya AutoCAD, kita bisa lebih presisi karena kita pakai sistem-sistem kayak gitu. Jadi gambar-gambar kita tuh yang kita buat nggak sembarangan. Jadi bisa lebih presisi. Nah, terus di sini ada mirror juga kalau misalnya kalian mau ngebuat objek yang sama tapi di sisi yang berbeda. Itu kalian tidak perlu gambar dua kali, kalian tinggal pakai comment mirror ini aja, ini mirror.
Kalian klik aja atau kalian ketik mirror di keyboard juga bisa, terserah kalian. Kalau saya tuh biasanya pakai toolbar-toolbar ini kenapa? Karena lebih mudah diingat. Tapi teman-teman juga ada yang sistemnya kayak pakai ketik di keyboard gitu. Cuman kalau menurut saya itu agak susah ya, susah diingat. Kalau pakai simbol kayak gini kan mudah diingat. Nah, jadi cara gunanya sama. Kalian blok objek yang ingin kalian mirror, terus kalian klik, terus kalian nentuin di titik mana kalian mau mirror gambar itu. Misalnya kalian mau mirror dari atas ini ke sini. Nah, kalian mau mirror kayak gitu, tinggal nanti ditentuin titiknya di mana, terus kalian lurusin aja, terus kalian klik. Terus ini kenapa ada muncul no yes? Kalau yes itu sistemnya dia berpindah. Jadi dari yang semula gambarnya di sini dia bakal pindah ke sini. Tapi kalau no dia bakal ada dua-duanya gambarnya. Jadi kita klik no aja karena kita kan mau ada dua-duanya gambarnya. Kalau yes nanti dia bakal salah satu kayak gini. Gitu. Kalau no dia bakal ada dua-duanya kayak gini. Misalnya kalian klik no. Nah, dia bakal ada dua-duanya kayak gitu. Nah, itu untuk mirror ya, teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada cut. Kalau cut ini dia sama seperti ini eraser ya. Ini eraser ini hapus. Jadi teman-teman kalau eraser tuh jarang juga digunakan. Kenapa jarang? Karena saya biasa pakainya itu langsung delete yang ada di keyboard aja. Jadi misalnya ini objek ini kalian ingin delete nih garis yang ini nih. Nah, kalian tinggal klik shortcutnya itu kalian tinggal klik delete aja yang ada di keyboard dia bakal kehapus. Tapi kalau kalian mau pakai ini juga bisa. Cuman agak ribet kalau menurut saya. Nah, kalau cut ini beda. Kalau cut ini dia bedanya itu bedanya apa? Kalau misalnya delete, misalnya ini ya, saya contohkan satu garis. Kalau misalnya delete, apa eraser, itu dia pasti langsung satu garis kayak gini. Tapi kalau cut, itu dia bakal objek yang ada di garis-garisnya gini. Maksudnya kayak ada batasan dengan objek lain, dia bakal nge-cut yang kayak gitu. Nah, yang kayak saya contoh ini. Itu kalau bedanya cut sama eraser ya. Jadi kalian tinggal klik aja. Misalnya kalian mau hapus, oh ini kepanjangan nih garisnya, hapus aja. Gitu. Nah, ini juga kalau AutoCAD ini saran saya kalau ngegambarnya jangan nggak pakai mouse ya. Kalau dari saya nih pengalaman saya tuh karena kalau nggak pakai mouse itu agak ribet, agak susah. Kalau pakai mouse itu kalian enak. Kalau misalnya kalian mau zoom outnya itu tinggal scroll aja, zoom in, zoom outnya tinggal scroll. Terus kalau mau geser-geser layarnya itu kalian tinggal klik aja scrollan kalian itu, ditekan aja ke bawah. Terus ada muncul tangan kayak gini, kalian tinggal geser-geser. Atau kalau mau lebih gampang geser-gesernya, karena kalau kalau kalian nggak pakai mouse tuh susah, kalian harus tekan. eh, nah ini ada tangan kayak gini, kalian harus klik, terus baru kalian tekan lama, baru bisa digeser-geser. Agak ribet kalau nggak pakai mouse. Kalau pakai mouse tuh dia tinggal klik aja apa ya kursoran kalian ke bawah, kalian klik, terus kalian geser-geser gini bisa. Tuh kalau enaknya kalau pakai mouse. Oke, ini untuk cut ya. Tadi saya sudah kasih tahu. Terus selanjutnya di sini ada fillet. Fillet di sini nih gunanya buat ngelengkungin garis yang nggak yang bersudut kayak gini ya teman-teman. Yang bersudut kayak gini dilengkungin sama dia. Nah, jadi saya kasih contoh misalnya gini. Ini kalian kalian klik dulu. Kalian kan mau pakai fillet, fillet nih. Kalian klik dulu atau kalian ketik fillet baru enter. Nah, habis itu kalian arahin ke dua garis yang ingin kalian bengkokin. Misalnya ini sama ini. Kalian klik. Nah, biasanya itu dia minta apa ya? Minta radius. Jadi kalian mau lengkungin seberapa seberapa lengkung gitu. Nih, radiusnya ada di bawah nih. Kalian bisa atur. Misalnya radiusnya ini kan 0 nih. Jadi dia nggak bakal kelengkung kalau misalnya kalian nggak masukin radiusnya. Misalnya radiusnya 12. Nah, baru kalau sudah kalian atur radiusnya, baru kalian tekan dua garis yang kalian mau lengkungin. Dia bakal otomatis kayak gini. Nanti kalian klik aja. Tuh, dia bakal otomatis kelengkung kayak gini. Nah, ini juga fillet ini pilihannya ada banyak ya teman-teman. Kalau radius ini gunanya buat kayak tadi, masukin sudut lengkungannya berapa. Kalau polyline ini gunanya buat kalau kalian misalnya mau ngelengkunginnya langsung semua sudut, misalnya ada persegi panjang atau persegi. Nah, semua sudut persegi itu mau kalian lengkungin, nah itu pakai polyline aja biar lebih cepat. Caranya sama juga kayak tadi, kalian blok aja, misalnya ini ada persegi ya di sini. Kalian klik atau mau gemblok dulu juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau ngeblok dulu,
agak ribet karena kalian harus tekan enter lagi. Nah, ini kalian bisa atur polyline. Nah, atur radiusnya misalnya 12, terus enter. Sekarang tinggal arahin. Nah, ini berarti kalau dia bentuknya kayak gini, berarti radiusnya kebesaran. Kalau misalnya dia ada yang nggak ke lengkung, berarti radius yang kalian atur itu kebesaran. Kalau kekecilan, dia bakal nggak kelihatan ngelengkung. Gitu ya, teman-teman. Jadi ada dua. Biasanya kalau kalau misalnya nggak ada perubahan, berarti radius kalian tuh kalau nggak kebesaran, kekecilan. Tuh. Itu untuk kalau kalian mau lengkungin. Terus kalau misalnya kalian, em, nah ini kan kalau untuk rectangle ini objeknya nyatu ya teman-teman. Objeknya tuh nyatu. Kenapa saya bilang nyatu? Karena kalau kalian buat rectangle yang langsung pakai rectangle, komen rectangle tuh dia bakal nyatu. Tapi kalau kalian buat pakai garis kayak gini, dia bakal misah. Misalnya nih ya, saya buat agak berantakan sedikit teman-teman. Nah, kalau misalnya pakai garis biasa itu nggak bakal nyatu gini. Kalau kalian klik salah satu garisnya, dia nggak langsung ngeblok. Kalau ini kan langsung ngeblok semua nih. Nah, cara misahin biar dia nggak nyatu, caranya pakai ini, explode. Kalian bisa ketik explode, atau kalian mau klik logonya explode di sini juga bisa. Ini berlaku untuk 2D sama 3D ya teman-teman, explode ini. Nih, ya kalau misalnya kalian sudah explode, misalnya saya klik explode, terus saya cari objek yang mau saya explode, terus enter, dia bakal langsung kepisah. Tuh. Nah, kalau kalian mau gabungin lagi, kalau untuk 2D itu kalian bisa gabungin dengan ngeklik command join. Jadi kalian blok dulu, sudah kalian blok, baru kalian ketik join, dia bakal kegabung lagi. Itu kalau untuk 2D. Tapi kalau 3D itu dia nggak bisa ngejoin ya. Iya, kalau 3D nggak bisa ngejoin teman-teman. Jadi kalau 3D itu joinnya beda lagi. Kalau untuk ngejoin objek 3D. Itu ya teman-teman untuk explode dan join. Oke, mungkin selanjutnya itu ini untuk comment offset. Offset sendiri itu buat apa ya? Kurang lebih sama scale, cuman dia itu biasanya lebih apa ya, lebih presisi gitu teman-teman daripada scale. Nih, misalnya kita mau offset garis tepinya ini, tepinya rectangle ini. Misalnya kita mau offset kayak margin gitu ya. Misalnya jaraknya ke luar itu 3. Tinggal ketik 3 terus enter. Ini eh, ini kalau misalnya kalian mau offset 3 senti lah misalnya. Ini bisa ke luar, bisa ke dalam. Tinggal kalian atur aja mau keluar atau ke dalam. Itu kalau untuk comment offset ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada teks. Kalau teks ini ada 2, tapi yang biasa dipakai itu multi text. Nah, kalau multi text di sini kalian tinggal klik aja, klik 2 kali. Nah, di situ kalian tinggal tulis nama apa, misalnya misalnya Jerry. Nah, ini kalian bisa rubah di sini ya teman-teman. Ini apa, menu ini tuh bakal muncul kalau kalian klik 2 kali di teksnya teman-teman. Kalau misalnya sudah contreng, dia nggak bakal muncul, otomatis hilang. Misalnya di sini kalian mau rubah ukurannya jadi 2 aja karena kecilan kalau 0,2. Kalian tinggal kalian blok dulu ya hurufnya teman-teman. Kalian blok terus kalian ubah 2, baru enter. Baru kalian contreng. Nah, dia bakal hasilnya kayak gini. Ya, kalau menurut kalian nanti kurang besar, nanti bisa diatur lagi. Kalian klik aja 2 kali. Terus kalian blok, Ctrl A aja kalau nggak mau ngeblok semuanya. Ini kalian bisa atur misalnya kalau kurang kurang gede 2, kalian bisa kasih 5, terus enter, terus contreng di situ. Gitu. Kalau mau 2, kalau mau 2, kalau mau pakai multi text. Nah, terus di sini ada dimensi. Dimensi ini untuk ngasih ukuran. Nah, kalau kalian klik yang ini tuh dia biasa otomatis. Nah, kenapa di sini kan kalau biasanya kalian baru buka file gitu, dia bakal jadi otomatis kecil kayak gini, teman-teman. Nah, cara ngubahnya biar gede gimana? Kalian klik aja komen. Mungkin komennya bisa dicatat ya, soalnya ini sering banget keluar. Dia nggak ada di toolbar, jadi dia cuma diketik aja. Untuk komennya tuh dim style. Nah, ini ada dim style. Ini paling sering banget ini kalau misalnya kita ngedesain harus ada ini soalnya. Kalau kalian lupa ini, dia bakal nggak bisa terubah di sininya, bakal kecil terus. Nah, jadi kalian ubah aja di dim style. Dim style ini kalian klik modify. Kalian klik aja modify.
Nah, di Modify ini ada banyak pilihan. Kalian bisa mewarnain warna garisnya. Garisnya ini warnanya ada dua ya. Ini sama bawah. Misalnya kalian mau kasih merah sama hijau. Terus simbolnya ini untuk simbol yang segitiganya aja. Misalnya kalian mau kasih ukurannya dua. Kalau nggak dirubah juga nggak apa-apa. Sorry, saya klik modify. Klik OK. Nah, kalau misalnya kegedean ini kan kalian bisa lihat nih contohnya. Kalau misalnya kegedean ya kalian rubah 0,1. Oh ya, sama kalau di AutoCAD ini jarang pakai koma ya teman-teman. Biasanya pakai titik. Kalau koma itu biasanya buat dia berpindah gitu, kayak misalnya 2 kali 2 ukuran persegi 2 kali 2 gitu kan. Nah, dia bakal kayak 2,2 gitu. Beda ukuran. Nah, ini untuk gedenya teksnya. Misalnya kalian mau kasih 5 atau 2 lah. Kalau misalnya kekecilan. Ini untuk fitnya. Primary unit ini untuk angka koma di belakang ini ya. Kalau kalian mau 4 ya berarti pilih yang 0,0000 sampai 4 kali. Tapi kalau kalian tidak mau ada di belakang koma ya kalian ganti yang presisinya ini jadi 1 aja. Nah, itu. Kalau sudah kalian klik OK. Habis itu klik set current. Biar apa? Biar apa yang sudah kalian terlanjur taruh di sini dimensinya itu kerubah juga. Kalau kalian tidak klik set current dia nggak bakal kerubah. Jadi kalau sudah set current terus close, dia bakal otomatis berubah. Nah, itu untuk dimensi ya teman-teman. Nah, untuk ukuran dimensi sendiri ini ada banyak. Dia nggak cuman ukuran garis lurus kayak gini aja. Nah, pilihannya ini ada di sini semua nih. Ada linear. Nah, linear ini untuk ngukur garis vertikal sama horizontal. Kalau yang ini nih dia buat ngukur garis yang miring-miring lah pokoknya. Ya, misalnya kalian ngegambar kan ada yang miring-miring, kalian nggak bakal bisa pakai yang linear. Dia nggak bakal presisi ukuran. Kalian pakai yang ini kalau yang miring-miring. Kalau ini buat ukur sudut, ini juga sama. Cuman kalau ini logonya aja yang berbeda nanti. Nah, ini juga kalau ini buat ngukur lingkaran ya dua ini ya. Kalian mau pakai radius bisa, mau pakai diameter bisa kayak gini contohnya tuh. Nih, lingkaran nih kan. Kalian klik aja. Dia bakal ini kalau R ini artinya radius. Kalau dia diameter logonya kayak gini, teman. Nah, ini ya bedanya radius sama diameter. Nah, terus yang ini nih jarang digunakan. Ini kayak penanda aja sih, teman-teman. Kayak misalnya kalian mau kasih nama. Kalau ini tuh misalnya lingkaran yang kecil atau ini lingkaran yang besar. Tinggal kalian klik aja, terus kalian arahin ke lingkaran kecil atau besarnya. Nanti dia bakal muncul huruf di sini di akhir. Tapi ini jarang banget sih digunakan, teman-teman. Yang sering digunakan tuh dimensi ini. Nah, itu untuk sekilas toolbar yang saya bisa ajarin untuk 2D ini ya teman-teman. Jadi kalau 2D itu dia paling seputar ini aja. Kecuali udah 3D, kalau 3D itu dia lebih rumit, lebih banyak lagi toolbar. Tapi kalau kalian mau mendalami lebih dalam, kayak misalnya, oh ini 2D agak gampang nih, ya kalian bisa lihat di YouTube tuh banyak banget tuh kalau untuk AutoCAD ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Memang dia tuh kalau di YouTube kebanyakan bahasanya itu jarang bahasa Indonesia, tapi justru kalau bukan bahasa Indonesia itu pembelajarannya itu malah lebih apa ya, lebih dapet. Karena kalian bisa lihat komen yang mereka pakai. Biasanya kalau di YouTube tuh dia yang pakai ngetik, nggak klik-klik. Kalaupun dia pakai klik, ya kalian bisa ngikutin lah. Biasanya dia pakai ketik sih kalau yang saya pelajarin tuh. Jadi kalian bisa tahu, oh ini komen apa. Kalian tinggal ketik aja, ikutin. Nanti dia bakal sama lah. Nggak perlu kalian perhatiin apa yang dia omong. Cukup perhatiin aja apa yang dia jelasin. Karena pasti visualnya tuh nggak jauh beda dengan yang kalian lihat sekarang. Ya teman-teman untuk 2D-nya. Untuk selanjutnya mungkin saya mau apa ya ngajarin satu gambar yang bakal sering kalian lihat nanti kalau sudah masuk pembelajarannya. Nah, itu biasanya yang sering digunakan tuh pakai lingkaran tuh. Misalnya ini saya buat lingkaran di sini. Ukurannya misalnya 30 lah. Nah, oh ya satu lagi teman-teman. Jadi garis ini teman-teman, kalau mau lebih presisi, kalau kita gambar teknik itu kan harus presisi ya teman-teman. Garis ini bisa kalian atur biar dia enggak mereng-mereng kayak gini tuh bisa kalian atur. Jadi kalian klik aja yang ortogonal di bawah ini, dia bakal otomatis lurus nih. Jadi kalian nggak perlu takut lagi garis kalian mereng atau lurus. Kan biasa kalau kita ngedesain sesuatu itu kan penyakitnya kayak, oh ini garis kita mereng nih, garis kita nggak karena mereng jadi nggak pede ngedesain.
Nah, kalau di AutoCAD ini nggak usah takut. Jadi kalian nggak perlu mikirin garis kalian mereng atau lurus. Kalian tinggal klik aja ortogonal ini, dia bakal otomatis lurus. Nah, kalau yang sebelahnya ortogonal ini, dia mereng, tapi merengnya itu nggak ke arah. Kan visualnya AutoCAD ini bukan cuma 2D ya, teman-teman. Dia juga bentukan 3D. Kalau 3D kan ada sumbu Z lagi, kayak ke atas atau ke bawah. Jadi kayak misalnya, dia udah ini ke atas nih, ini ke bawah. Nanti ada lagi yang ke belakang sana, ke belakang garis itu. Saya kasih contoh ya, misalnya kayak gini. Nah, ini kan ada sumbu Z-nya nih. Ini sumbu Z. Dia bisa ke atas kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian klik yang ini, itu garis kalian itu cuman ke sumbu X sama Y aja. Gak bakal ke sumbu Z. Nah, itu untuk kalau kalian mau ngaktifin. Tapi jarang sih saya biasanya ortogonal terus biar lebih presisi. Oh ya, teman-teman. Nah, kita lanjut aja gambarnya. Terus selanjutnya kita klik aja biar lebih banyak komen yang digunakan. Klik aja. Circle di sini. Oh ya, sebelum ngegambar nih teman-teman, biasanya kalau AutoCAD itu ada yang beberapa yang pengaturannya sudah otomatis teratur, ada yang juga belum biasanya. Nah, pengalaman saya tuh ada beberapa teman-teman yang nggak muncul nih tanda-tanda hijau kayak gini nih. Nih, hijau kayak gini, hijau kayak gini tuh biasa nggak muncul, sama tanda-tanda tambah di tengah lingkaran ini biasa nggak muncul juga nih. Kalau kalian lihat, nah cara munculnya gimana? Dia ada dua teman-teman, ada comment option sama komen di setting. Kalau option kan kalian bisa ngelihat di sini ya, option kan ada tadi di sini nih. Nih, option ada. Kalau itu kan nggak perlu dihafal lah. Tapi kalau di setting ini kan nggak ada. Jadi ini harus dihafal ya teman-teman. Di setting. Kalian ketik aja DS, nanti dia bakal muncul nih di setting. Nah ini paling penting ya teman-teman. Karena kalau dia nggak muncul itu yang tadi tanda biru-biru tuh gambar kalian bisa nggak presisi. Nah di setting ini objek di drafting setting ini objek snapnya kalian contreng semua ya. Kalian select all aja. Terus 3D object snapnya juga kalian select all biar tanda-tandanya itu muncul. Jadi gambaran kalian tuh bisa lebih presisi. Tuh kalau ada teman-teman yang misalnya ngikutin saya dari tadi, cuman kok ini nggak muncul nih Kak, tanda-tanda kotak atau midpointnya segitiga, terus bulatnya center, terus tanda-tanda silang kayak gini kok nggak muncul, itu karena kalian belum centang ini ya teman-teman. Ya, mungkin kita lanjut aja. Nah ini kita buat lagi lingkaran di tengah di dalam lingkaran ini. Kan dia kalau waktu awal kita buat lingkaran itu kan nggak muncul nih tanda tambahnya. Kalian arahin aja kursor kalian ke lingkaran ini, nanti dia bakal muncul otomatis garis tengahnya. Titik apa? Titik tengahnya. Tinggal kalian arahin kursor, kalau udah muncul tanda tambah kayak gini berarti kursor kalian tuh udah pas di tengah lingkaran. Tinggal kalian klik, sekalian buatlah lingkaran. Nah, ini karena masih belajar jadi terserah aja lingkarannya mau berapa dulu. Tapi kalau kalian mau atur juga bisa, misalnya mau 12 kan mau berapa terserah kalian. Ini kalian klik, terus saya mau buat lagi lingkaran satu di sini, tengahnya lagi itu tapi agak lebih kecil ya, teman-teman. Lebih kecil misalnya segini. Nah terus lingkaran ini saya mau move ke kiri. Nah ini jaraknya juga bisa diatur kalian mau move berapa. Kalau misalnya ada suatu gambar yang ada keterangan ukurannya, itu kalian bisa ikutin. Tapi kalau nggak ada ya kalian sembarang aja nggak apa-apa. Yang penting dia nggak jauh beda. Kalian klik kayak gini, terus buat lagi satu lingkaran di tengahnya. Kalau sudah kayak gini, terus selanjutnya kita buat garis penghubung dari sini ke sini ya teman-teman. Nah caranya biar mudah, kalian tekan shift, tahan aja di keyboard, shift terus klik kanan. Nah ini banyak, ini komen-komen juga perlu banget karena ini buat munculin apa ya, tadi yang garis-garis biru yang nggak muncul. Jadi kalau misalnya teman-teman ada nggak muncul, misalnya endpointnya nggak muncul, endpoint ini yang tengah-tengah ya teman-teman ya, atau ujung-ujung apa garis tuh nggak muncul juga, kalian bisa klik di antara komen ini aja. Nah kalau saya di sini butuhnya tangan karena tangannya nggak muncul tadi, jadi saya cari komen tangan, saya klik. Nah tangan tuh logonya kayak gini teman-teman. Jadi ada circle, terus di atasnya itu ada kayak garis gitu, nunjukin kalau itu tangannya. Nah, kalau sudah muncul kayak gini, kalian klik aja. Nah, di sini juga sama. Kalau misalnya kalian malas tekan shift klik kanan, kalian bisa ketik aja tangan gitu. Baru enter, nah, nanti dia bakal otomatis gitu. Nah, sudah kayak gini. Terus kalian
saya mau buat garis lagi nih di bawahnya dari sini ke sini. Caranya kalian nggak perlu tekan tangan, kalian tinggal mirrorin aja. Tinggal mirror biar cepatnya teman-teman. Terus kasih biar lurus itu kalian kasih dari titik sini ke sini. Karena kan tadi titik sini ke sini kan lurus kan. Jadi kalian tinggal kasih tekan titik ujung sini ke sini. Dia bakal otomatis presisi. Sekarang tekan no, jangan yes. Sekarang kan kalian mau pakai dua-duanya. Tekan no. Nah, selanjutnya saya membuat objek yang sama kayak gini, tapi di sebelah kanan. Nah, caranya sama juga. Pakai mirror, kalian blok dulu. Bloknya pakai yang hijau ya, teman-teman. Jangan pakai yang biru. Karena kalau pakai yang biru, jangkauannya harus luas kayak gini. Nih. Kalau yang hijau kan kalian tinggal kotak kecil kayak gini aja sudah bisa sentuh semua. Itu. Terus kalian mirror. Atau kalian mau ketik mirror. Tinggal kalian enter aja. Terus karena saya mau buat di samping kanan yang presisi, jadi saya harus ambil di tengah-tengah lingkaran yang dari atas. Nah, logonya bila ketupat kayak gini ya teman. Kalian klik, terus tekan juga di senternya. Terus kalian tekan no. Ini dia bakal langsung jadi teman-teman. Nah, ini kalau misalnya gambarnya mau lebih ini lagi, kelihatan lagi, kalian trim. Jadi trim itu di sini. Nah, ini salah satu part mesin juga kalau teman-teman tahu ya. Ini kalau yang saya tahu ini apa ya, sealnya karetnya manipol kalau teman-teman tahu. Bentukannya kurang lebih kayak gini. Nah, ini kalau teman-teman mau rotasi juga bisa. Kalian blok dulu. Oh ya, kalau ini kan objeknya kepisah-pisah nih garis-garisnya. Kalau misalnya kalian mau satuin biar enggak susah ngebloknya, kalian tinggal blok semua, habis itu kalian ketik join aja. Dia bakal otomatis. Jadi, nah kalau yang ini nggak bisa nyatu karena dia nggak ada penghubungnya. Jadi yang nyatu cuma garis luarnya aja. Itu kalau kalian mau ini ya, nyatuin semuanya. Terus kalau kalian mau putar, misalnya yang digambar tuh gambarnya tuh nggak kayak gini, tapi dia dari sini ke sini. Nah, kalian tinggal rotasi aja. Nih, kalian tinggal rotasi. Misalnya ini kan 90 nih, berarti setengahnya 90 berapa kalau dia mau dari sini ke sini? Berarti 45. Nah, tinggal ketik 45 terus enter. Nah, dia bakal jadi gambar yang kayak gini. Nah, terus kalau misalnya di gambar itu ternyata nggak kayak gini, ternyata dia lurus ya. Kalian tinggal Ctrl Z atau ya kalian rotasi-rotasiin aja lah. Nah, ini untuk gambar simpelnya teman-teman ya. Terus selanjutnya tuh kalau sudah jadi gambar kalian, langkah selanjutnya tuh kasih dimensi. Dimensi itu ukurannya, keterangan ukuran. Biar yang ngelihat itu tahu. Karena output hasil dari desain kita tuh nanti kita taruh itu modelnya PDF. Terus dia tuh ada etiketnya sama ada dimensinya. Itu output akhirnya. Jadi bukan sekedar gambaran-gambaran kayak gini aja teman-teman. Sama kalau 3D itu biasanya ada proyeksinya. Tergantung kita pakai proyeksi apa lagi. Itu kalau 3D. Kalau 2D kayaknya nggak ada proyeksi deh. Karena 2D kan dia cuma satu sudut pandang aja. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau untuk dimensi seperti yang sudah saya kasih tahu tadi, kalau misalnya mau pakai yang diameter, ukuran apa circle luarnya ini pakai yang diameter, ya kalian tekan yang ini. Nih, kalau radius ya yang ini. Misalnya diameter nih teman-teman. Kalian tinggal klik aja. Kalau kekecilan, ya kalian tinggal atur. Cara ngaturnya gini, kalian blok dulu ini. Terus kalian ketik lagi ini komen yang paling banyak juga digunain. Komennya namanya properties atau di atas ini juga ada nih property. Tapi nggak lengkap kalau di atas ini. Yang banyak itu di sini. Dia bakal muncul nanti di sebelah kiri. Muncul otomatis. Kalau dia nggak muncul, kalian klik aja nih tanda ini. Nah, pokoknya kalau kalian menggunakan properti ini, kalian harus klik dulu objeknya ya teman-teman. Karena kalau nggak diklik, dia nggak bakal terubah. Nah, ini misalnya kita mengubah teksnya. Cari aja yang teks. Kalau nggak ada, berarti ada. Kalau nggak ada, biasanya teksnya nggak terblok. Ini ada nih teksnya nih. Kalian mau teksnya kurang gede nih, Kak. Ya kalian ubah aja di sini. Misalnya 2, ganti aja jadi 5. Nah, terus enter. Terus dia bakal gede kayak gitu. Terus ini banyak kok pilihannya. Ini kalau lines arrow-nya, segitiganya mau kalian kasih gede juga bisa di sini. Cari aja yang angka-angka kayak gini biasanya atau kayak gini. Kalian ubah aja. Kalau dia terubah berarti itu sudah. Nih kayak gini misalnya. Nah, ini kan segitiganya besar berarti kalau kalian mau ngubah segitiganya berarti pakai gini.
ya teman-teman. Nah, itu kalau untuk diameternya. Terus misalnya kalian mau kasih radius, sama juga, radius kayak gitu juga, kurang lebih sama. Cuman dia beda logo aja, R30 sama lambang kayak gini. Nah, terus kalian mau tahu nih jarak dari lingkaran sini ke sini berapa ya? Kalian pakai dimension aja. Dimension, terus kalian ambil senternya, klik di sini, terus klik di sini. Ingat kalau misalnya garis lingkarannya nggak muncul, kalian sentuh dulu nih lingkarannya, nanti dia otomatis muncul. Kalau masih nggak muncul, berarti kalian harus mengubah yang di setting tadi ya teman-teman. Itu harus dinyalain semuanya. Nih 122. Nah 122 ini kalau kalian mau lebih presisi lagi bisa diatur lagi tadi. Gimana? Di dim style. Nah itu bisa, jadi kalian bisa melihat koma-komanya di belakang berapa. Itu bisa dilihat di dim style ya. Kalian bisa atur di primary unitnya. Ini kalau cara ngebuat dimensi. Kalau misalnya segitiganya kurang kelihatan, kalian bisa pakai property, bisa juga pakai dim style tadi. Nah itu kalian tinggal ketik aja, dia biasa ada paling atas, ketik D, terus enter. Nah ini kalau misalnya apa ya, segitiga, garis segitiganya itu kurang kelihatan. Karena biasanya kalau di dimensi itu dia ada garis segitiganya teman-teman. Kalau kurang kelihatan tuh kayak gimana gitu. Misalnya kalian kasih 3. Kayak aneh kalau misalnya yang nggak ada garis segitiganya tuh nanti dia dikira bentuk kotak lagi, kayak bentuk objek lagi. Jadi harus ada tanda segitiganya biar nandain kalau dia itu dimensi, bukan bukan objek. Ini ya teman-teman. Nah ini kalau misalnya kalian mau pakai ini juga bisa sama aja. Mau pakai dimensi atau pakai ini juga bisa. Tapi kalau saya seringnya pakai ini karena kalau ini tuh lebih khusus. Kalau ini umum. Kenapa saya bilang umum? Karena ini tergantung objek yang kalian sentuh. Kalian klik aja ini, nanti dia bakal ikutin. Misalnya kalian sentuh lingkaran. Nah dia bakal otomatis jadi R30 kayak gini. Tapi kalau kalian sentuh garis, dia bakal jadi kayak gini. Nah, dia kayak ngikutin objek apa yang kalian sentuh. Dia bakal otomatis kepilih kayak gini. Otomatis kepilih yang di antara ini. Nah, kalau ini kan dia nggak otomatis ya, ini khusus. Jadi kalian tinggal pilih mana yang kalian pakai. Kalau ini dia otomatis yang dimension ini. Nah, itu untuk pemberian dimensinya ya teman-teman. Kayak gini aja, nggak usah susah-susah kalau di dua d. Kalau misalnya hurufnya kurang gede ya seperti yang tadi saya bilang di properties ya teman-teman. Kalian klik dulu objeknya, terus ketik properties, terus rubah nih. Ada di sini. Cari aja yang tulisannya teks. Nah ini teks, terus ada teks kayak ada angka kayak gini, kalian rubah aja. Sama 5. Kalian enter, dia bakal berubah otomatis. Ya teman-teman. Nah, di dimensi ini juga kalian bisa ngerubah. Jadi kalian bisa ngerubahnya di properties juga sebenarnya. Tapi kalau umumnya biasanya orang ngerubahnya di dim style. Karena memang pengaturan aslinya kan. Tapi kalau mau di properties juga bisa. Itu untuk gambarnya teman-teman ya. Oh, ya. Ini diperhatikan ya teman-teman. Nanti soalnya di akhir ada KPP-nya. Takutnya kalian disuruh buat gambar yang mirip kayak gini. Jadi kalian nggak susah lagi nanti. Nah, untuk selanjutnya itu kita ngebuat etiket teman-teman. Nah, kalau etiket itu apa? Etiket itu kop ya, kop surat atau kepala ini, kepala. Misalnya kalian ngebuat tugas itu ada judulnya kayak kayak nama gitu-gitu, itu namanya etiket kalau di AutoCAD. Ada keterangan nama, terus keterangan objeknya apa, gambar dosen pembimbingnya siapa. Nah, itu namanya kalau di di apa, AutoCAD itu etiket. Nah, kayak apa cara buat etiket? Eh, itu mungkin kita kembali dulu ke PPT ya teman-teman. Karena nanti ada dijelasin di PPT-nya. Mungkin saya stop share dulu teman-teman. Ya mungkin panitia bisa di share screen kembali untuk PPT-nya. Ya itu tadi untuk perintahnya teman-teman ya. Ya mungkin bisa di next. Kalau untuk 2D sendiri nggak banyak. Kalau untuk perintah atau komennya. Kalau untuk 3D nanti yang lumayan banyak. Tapi nanti aja itu kalian pelajarinya. Kan masih pengenalan jadi kita belajar yang 2D dulu aja. Oke, mungkin bisa di next untuk slide selanjutnya.
Nah, ini untuk perintah menggambar yang sudah saya jelasin tadi ya teman-teman. Yang tadi saya jelasin itu yang sering digunakan. Kalau misalnya teman-teman mau lihat komen-komen yang lain untuk dipelajari, bisa ngeliat di slide PPT-nya ini banyak sih. Kalau untuk gambar-gambar asal aja mungkin banyak sih kayak gambar awan gitu-gitu. Banyak komennya sebenarnya. Tapi kalau untuk part mesin itu jarang banget digunakan untuk yang awan-awan bentuk awan kayak gini. Sama speedline ini juga jarang digunakan kalau di mesin ya teman-teman. Kita kan lebih fokusnya ke part mesin. Jadi jarang. Kalau untuk logo-logo atau ada kayak ya logo kayak gitulah yang bentukannya aneh-aneh kan bisa pakai komen-komen ini. Tapi untuk di AutoCAD kayaknya kurang cocok karena kalau ngedesain logo-logo kayak gitu kayaknya pasti tersendiri usaha atau soalnya nggak cocok. Karena saya rasa AutoCAD itu cocoknya dibuat gambar part mesin yang presisi, ngebutuhin presisinya tinggi. Ya mungkin bisa di next. Oke, nah ini untuk standar batas gambar ya atau margin. Jadi kalau kita mau ngebuat suatu gambar itu yang pertama kita harus perhatikan itu adalah kertas yang kita gunakan. Kertas apa nih? A3, A4 atau A5? Karena kertas ini nanti bakal ada di keterangan kepala gambar ya. Jadi untuk ukuran kertasnya sendiri itu kalian bisa lihat di Google ya teman-teman. Untuk A3 berapa ukurannya, A4 berapa, itu bisa diatur. Mungkin bisa di next terlebih dahulu. Nah, ini untuk etiket atau kepala gambar ya. Jadi etiket ini bukan bukan sepenuhnya kotakan ini ya teman-teman, tapi bawahnya aja. Yang dimaksud etiket itu bawahnya aja. Nah, kalau sepenuh gambarnya ini itu namanya itu ukuran kertasnya. Jadi kalau etiket ini yang bawahnya aja. Nih yang ada ukuran di bawah nih teman-teman. Jadi kepala gambar atau etiket itu untuk keterangan sendiri itu difungsikan sebagai sumber informasi yang menjelaskan spesifikasi gambar secara detail. Di mana di dalam kepala gambar terdapat informasi sebagai berikut. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat di Google itu banyak ya teman-teman, banyak jenisnya etiket. Cuman yang umum digunakan kalau di teknik industri itu ya ini, yang kayak di PPT itu ada keterangan kampus, terus ada apa misalnya tugas apa gitu nih. Kalau di sini kan tulisannya latihan etiket, terus nomornya nomor berapa. Nomor itu dimaksud untuk tugasnya tugas keberapa. Terus ada keterangan kertas, terus ada skala itu pasti untuk apa ya menentukan berapa skala yang kita gunakan itu harus ada karena itu menentukan presisian gambar kita. Terus satuan ukuran, satuannya apa? Nanti bakal saya ajarin kalau bagaimana cara membuat satuan di AutoCAD. Kemudian ada tanggal kita upload atau kita publish itu tugas kapan. Terus ada operator ini kita ya yang membuat gambar itu namanya siapa. Terus ada kelasnya apa. Terus ada asistennya siapa. Tinggal ditulis aja nanti. Nanti skripnya saya bakal ajarin. Terus keterangan, kalau keterangan ini biasanya eh, apa segala sesuatu yang perlu kita kasih ya, kita sampaikan dan tidak ada di
di kolom-kolom yang lain kita taruh di keterangan. Misalnya nilai atau apa itu biasanya taruhnya di keterangan. Terus ada logo juga. Logo ini jarang sih, cuman nanti bakal saya share juga kalau untuk logonya sendiri. Mungkin bisa di next terlebih dahulu. Nah, ini untuk proyeksi ya teman-teman. Kalau proyeksi ini dia untuk 3D sih sebenarnya, tapi proyeksi ini juga ada ditaruh di keterangan etiket nih teman-teman. Ini ada dua nih. Proyeksi Eropa sama Amerika. Kalau Eropa nih yang di sudut kiri ini proyeksi Eropa. Logonya kalau di etiket kayak gini yang di kotak gitu, di dalam kotak. Nah, kalau Amerika tuh di dalam kotak juga yang sebelah kanan ya teman-teman. Ya mungkin saya izin share screen terlebih dahulu untuk menjelaskan. Bisa di stop share screen dulu untuk panitia. Oke, saya share screen lagi ya teman-teman. Sudah terlihat share screen-nya. Nah, ini kalau misalnya kita mau buat etiket baru, kalian harus masuk ke tab baru aja, apa dokumen baru. Nah, terus kalian kalau mau ngebuat etiket itu nggak perlu apa ya, ukuran kertasnya itu nggak usah dibuat dulu, nggak apa-apa. Yang penting etiketnya dulu. Jadi tinggal kalian taruh aja mau dibuat ditaruh di tengah kah atau di bawah kah, di bawah etiket kertasnya. Nanti tergantung lagi dari ketentuannya. Sekarang kita buat etiketnya dulu untuk kepala suratnya dulu. Jadi kalau di PPT ukurannya 25 jadi karena yang jadi 215 duluan, 25. Ini untuk ukuran aslinya. Kepala suratnya kalau di PPT kayak gini, kita ikutin di PPT aja. Sebenarnya banyak jenisnya kalau di Google. Nah, kita ikutin di PPT aja. Terus cara buatnya, misalnya kita lihat di situ ukurannya 25,25 untuk logonya, untuk tempat logonya 25,25. Berarti caranya kita buat line aja. Line terus kita klik kanan, shift klik kanan, terus pilih yang Pro. Terus kita pilih sudut yang ingin kita mau. Kan kalau di PPT itu di bagian sini tuh untuk logo. Nah, ukurannya itu 25 kali 25. Nah, ini kan sudah 25 nih ke bawah, tinggal kita nentuin ke kanannya. Jadi kita klik dulu di sini buat nentuin ke kanan, terus arahin ke kanan, terus ketik 25. From itu nentuin garisnya ya. Nah, Kak, maaf, kan ini waktunya udah 1 jam pas kan? Kayaknya dipercepat aja. ini tinggal ini aja ya. Oke, ini untuk 25. Nah, terus selanjutnya itu setengahnya ya teman-teman. Kalau di PPT ini ukurannya 10. Jadi kalian tinggal ambil dari sini aja, atau dari sini juga bisa sebenarnya. Tinggal kalian shift, baru shift klik kanan, baru from. Baru kalian klik di sini, klik 10, enter. Nah, ini kalau biar nggak lurus, nggak mencung-mencung kayak gini, kalian ketik aja tadi ortogonal di bawah. Klik terus. Tinggal kalian arahin ke sini. Terus di sini ada juga ukurannya untuk apa ya? Untuk proyeksinya di sini. Kalau di PPT itu ukurannya 30. Jadi kalian tinggal pasin aja. Misalnya di sini 30 nih. Nih. Udah. Itu untuk proyeksinya, terus 40 untuk keterangannya. Misalnya saya kasih sini. Keterangannya ada 2 ternyata teman-teman. Jadi kita buat 2 kolom. Selanjutnya itu 54. Saya juga kalian ketik 54 ya teman-teman. Biar lebih gampang kayak gini aja. Nah, terus garisnya ini karena dibagi 3, jadi kita bagi aja 15 bagi 3 itu kan 5. Jadi kita klik aja dari sini 5, terus tarik sini, terus tarik ke bawah lagi 5, enter.
tarik lagi, dia bakal jadi teks kayak gini, kayak yang di uh, gambar ya teman. Terus kan karena ini kelebihan, jadi kita terima aja yang di sini teman-teman. Nah, nah ini cara buat etiketnya ya teman-teman. Terus nanti tinggal kalian tambahin teks, caranya kurang lebih kayak tadi, tinggal kalian klik aja 2 kali. Terus misalnya di sini kalian ketik apa misalnya skala, tinggal kalian klik aja di daerah lain. Nah ini kan tidak kelihatan nih, berarti kekecilan. Kalian blok di sini. Caranya kalian rubah di properti, rubah ukurannya. Teksnya jadi misalnya 5. Nah itu kan udah kelihatan tuh, atau 3 deh. Nah itu udah kelihatan. Tinggal kalian atur lagi. Kan ini terlalu mepet nih. Kalian atur bagaimana caranya biar dia nggak terlalu mepet. Kalian kasih rapi lah. Nah, serapi, kalau kurang kelihatan kalian zoom aja biar lebih kelihatan. Ini. Nah, selanjutnya kalau sudah tinggal kalian copy, copy gitu. Cara kopinya kalian klik dulu skalanya, terus kalian klik apa ya logo copy, terus kalian kliknya ngambilnya dari sudut sini. Jadi nanti kalau kalian copy, kalian harus paskan di sudut sini juga. Nah, jadi kalian klik di sini, terus kalian arahin ke sudut sini. Nah, dia bakal presisi sama. Nanti caranya juga kayak gitu, teman-teman. Kalau memang nanti dia hasilnya nggak sama, kalian bisa atur. Nah, itu mungkin sekilas cara buat ini ya, buat etiket ya, teman-teman. Kalau mau lihat yang jadinya kayak gitu. Ini ya, teman-teman, untuk logo etiketnya. Ini untuk kalau di A3 itu biasanya dia ditaruh di pojok kanan bawah kayak gitu. Ada keterangannya, ada logonya juga. Caranya kurang lebih sama kayak tadi ya, dirapi-rapiin aja yang penting. Terus kalau di A4 itu dia biasanya nyambung kayak gini, full. Kalau di A4, karena A4 kan ukuran kertasnya kecil ya. Itu kalau untuk gambar etiket ya teman-teman. Oke, mungkin bisa dilanjut. Mungkin itu untuk etiket ya teman-teman. Saya stop share dulu. Mungkin bisa share screen lagi untuk PPT-nya. Oke, ini untuk pengertian sedikit ya tentang AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk AutoCAD 2 dimensi itu AutoCAD drafting komputer yang digunakan untuk membuat gambar teknik dalam 2 dimensi, untuk menggambar, mengedit, dan mengatur objek-objek geometris tanpa dimensi ketinggian. Biasanya ada volume ya teman-teman. Terus 2D modeling, AutoCAD 2 dimensi itu menggunakan model geometris datar untuk menggambarkan objek-objek dalam gambar. Contohnya line, circle, rectangle, dan sebagainya. Itu yang sudah saya jelasin tadi ya teman-teman. Jadi dia biasanya kalau untuk 2 dimensi itu hanya itu aja. Oke, selanjutnya itu ada line garis. Sesuai dengan namanya, perintah line berfungsi untuk membuat garis, lebih tepatnya adalah garis lurus. Kayak tadi yang saya sudah jelasin, mungkin bisa di next. Nah, circle ini juga sama ya. Circle-nya tadi sudah saya jelasin semua, itu banyak jenisnya. Mungkin bisa di next aja. Nah, ini untuk 3 dimensi, teman-teman. Nah, 3 dimensi sendiri ini ada 2. Ada yang 3D basic sama 3D modeling. Sebenarnya sama aja. Bedanya modeling itu biasanya lebih lengkap. Kalau basic itu ya basic-basicnya aja, nggak selengkap yang modeling. Tadi ada pengaturannya juga, sudah saya jelasin di bawah tadi. Ini bisa di next aja. Nah, ini kalau untuk potongan. Potongan ini saya nggak jelasin tadi. Kenapa? Karena potongan ini itu untuk 3D aja, nggak ada 2D. Jadi 2D nggak perlu. Jadi potongan itu untuk penjelasannya adalah sebuah metode penyajian gambar dengan cara memotong sebuah objek bertujuan untuk melihat area atau bentuk benda yang terletak di bagian dalam. Nah, jadi gunanya pemotongan ini buat ngelihat dalamnya tuh gimana sih bentuknya, apakah dalamnya itu kosong atau dalamnya kayak lubang gitu. Jadi kelihatan kalau kita potong gambar 3D-nya tuh. Itu mungkin untuk potongan. Mungkin bisa di next. Nah, ini untuk part mesin 3D ya. Nah, part mesin yang saya bilang tadi, itu kalau 3D kita gambar part mesin pasti. Nah, kalau di industri itu ada 2 sih. Kalau nggak part mesin, warehouse. Cuman kalau menurut saya part mesin itu lebih harus presisi. Kalau warehouse itu kita cuman
ngatur tata letaknya aja. Jadi harusnya lebih gampang kalau warehouse. Kalau 3D itu kalau part mesin itu dia harus lebih presisi. Jadi kita nggak boleh mencong-mencong gambarnya, harus ngikutin apa yang sudah jadi ketentuan di gambar itu. Kayak itu mungkin sekilas tentang AutoCAD 3 dimensi, mungkin bisa di next aja teman-teman. Nah, ini part mesin 3D yang digambar dari hasil AutoCAD. Ini setelah di ini ya, setelah di apa namanya, di scan gitu. Jadi gambarnya lebih mulus, kelihatan lebih hidup. Kalau di AutoCAD-nya aja nggak, bentukannya nggak kayak gini. Nah, ini untuk sebelahnya untuk warehouse 2D sama 3D-nya. Nah, kalau 2D itu biasanya gambarnya cuma kayak gitu aja. Kayak yang putih itu. Kalau 3D yang di sebelah kanan yang ada warnanya. Oke, mungkin bisa di next. Nah, ini untuk KPP penugasan yang ngejelasin saya atau panitia? Ya udah. Nah, ini untuk KPP penugasannya ya. Kalau untuk KPP penugasannya ini tadi sebenarnya panitia tuh mintanya gambar yang sama kayak gini. Cuman saya rasa kalau kalau gambar yang sama kayak gini kurang menantang lah. Jadi saya buat gambar tadi yang caranya sama. Jadi kalau teman-teman perhatikan, karena saya nggak tahu tadi caranya itu sama, sama kayak yang tadi. Cuman bedanya gambarnya aja, pola gambarnya. Tapi kalau cara menggambarnya itu sama persis kayak yang tadi saya sudah ajarin. Kalau teman-teman perhatiin harusnya teman-teman tahu. Jadi harusnya ngegambar kayak gini nih nggak susah lah. Karena kalau saya gambar persis kayak gini eh, kurang menantang lah. Jadi saya tadi gambarnya yang lebih simpel biar lebih menantang teman-teman. Jadi apa ya, ngerjainnya tuh lebih semangat. Siapa tahu pas lagi ngerjain dapat ilmu baru gitu. Soalnya saya biasa kayak gitu yang langsung kayak saya belajar ngeliat di YouTube itu yang buat saya lebih banyak dapat materi daripada saya ngikutin yang apa yang dijelasin di kampus. Karena kalau di kampus saja itu biasanya ngajarinnya yang mudah-mudah, yang mudah dipahami. Karena nggak semua orang bisa nerima kan. Tapi kalau misalnya kita belajarnya kayak bantuin orang tuh kan biasanya lebih susah. Atau ngeliat YouTube tuh kan lebih susah. Jadi lebih banyak materi yang kita dapat. Jadi mungkin teman-teman bisa kayak gitu juga saya harap. Jadi nanti kalau disuruh buat gambar-gambar bisa lebih gampang. Jadi untuk KPP penugasannya ini kalian buat gambar benda kerja 2 dimensi sesuai dengan ukuran yang tertera. Bisa di screenshot ya. Terus dilakukan secara individu. Terus untuk hasil gambarnya ini dikumpulkan itu terakhir Kamis 25 Januari 2024 kepada panitia. Saya yakin banget ini kalau yang merhatiin pasti gampang banget buatnya karena gak jauh beda sama yang saya ajarin. Caranya sama banget. Cuman ya tinggal kalian kombinasikan aja. Mungkin bisa KPP penugasannya penjelasannya itu aja, mungkin bisa di next apa ada lagi selanjutnya. Oke, mungkin selesai. Itu tadi teman-teman. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan ke panitia. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam menjelaskan atau ada yang kurang atau kecepatan atau gimana karena terkendala oleh waktu juga. Mungkin kalau kita ada rezeki mungkin kita bisa ketemu nanti di kemudian hari ya teman-teman. Mungkin saya ngundurin diri. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Rafli atas penyampaian materinya. Wah, sangat menarik ya teman-teman dan materi yang disampaikan juga sangat bermanfaat karena seperti yang sudah dibilang tadi, kalau di semester 2 nanti dari program studi teknik industri sendiri ini nanti akan ada mata kuliah gambar teknik yang akan menggunakan software dari AutoCAD ini. Dan juga tadi sudah ada KPP yang diberikan ya, dan itu pengumpulannya 25 Januari 2024, sekitar seminggu, jangan lupa untuk dikerjakan. Selanjutnya kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman nih yang masih bingung atau pengen ditanyain, mumpung ada Kak Rafli yang bisa menjelaskan lebih detail, bisa langsung ditekan aja, bisa raise hand lalu perkenalan. Teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang belum ingin bertanya atau ada yang ingin ini nih praktek
tadi nih yang udah disampaikan sama Kak Rafli. Mungkin mungkin teman-teman masih nyiapin pertanyaan kali ya. Sambil menunggu teman-teman nyiapin pertanyaan, mungkin bisa saya yang bertanya sama Kak Rafli. Jadi Kak, saya mau nanya nih, software AutoCAD ini berguna nggak sih Kak di dunia kerja nanti atau cuma stuck di perkuliahan aja? Ya baik, saya izin jawab ya. Jadi buat yang nanya software AutoCAD berguna atau enggak. Kalau menurut saya kalau di dunia pekerjaan nanti itu sangat berguna. Cuman biasanya ada perbedaan dari segi aplikasi ya. Jadi nggak semua perusahaan itu menggunakan software AutoCAD. Cuman dia sama, pasti dia ada desainnya juga, pasti. Semua perusahaan itu pasti ada desainnya, baik 2D maupun 3D itu pasti ada. Baik dari segi tata letak atau dari segi part mesin yang mereka mau buat atau tata letak ruangan mereka itu pasti ada. Nah, dari kalau misalnya kalian sudah paham nih tentang AutoCAD, pasti kalian bakal lebih paham lagi. Maksudnya, walaupun nanti di perusahaan itu beda aplikasi ya, tapi basicnya itu nggak jauh beda dari apa yang sudah kalian pelajari di AutoCAD. Itu pasti, karena eh, namanya ngedesain itu pasti ya komen-komennya tuh nggak jauh beda kayak line, circle gitu-gitu. Itu nggak jauh beda. Karena saya juga pernah sedikit ngulik tentang software lainnya, itu namanya SolidWorks. Nah, itu juga berbayar. Saya belum nemuin tuh gimana cara nge-cracknya dan cara ngedownload gratisnya itu saya belum nemuin. Jadi saya belum sempat nih mau nge-share di sini gimana cara menggunakan SolidWorks. Jadi saya nge-share-nya cuma AutoCAD aja. Saya rasa AutoCAD juga sebenarnya apa ya, susah kalau misalnya kita mau cari yang gratis karena rata-rata berbayar semua. Tapi kalau nanti kita udah di perusahaan, pasti dari perusahaan itu memfasilitasi. Kalau misalnya kita sudah ditahu bisa ngedesain pakai AutoCAD, pasti ngefasilitasi. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Dari teman-teman ada lagi nih yang mau bertanya? Cuman kakak panitianya nih, kayak serunya. Ayo teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand ya, lalu memperkenalkan dirinya. Ayo nih, siapa tahu ada yang mau bertanya tentang kayak kak gimana sih cara downloadnya nih kak, kok susah banget gitu. Siapa tahu ada yang mau tanya kayak gitu, silakan. Walaupun nggak bertanya mengenai materi tadi yang saya jelaskan, nggak apa-apa juga. Yang penting masih ada hubungan dengan AutoCAD. Jangan keluar jauh-jauh. Kalau misalnya nggak bisa on mic, nggak apa-apa deh. Saya buka di chat juga. Siapa tahu ada yang mau bertanya, ketik aja, nggak apa-apa. Ya teman-teman, mumpung ada, nah ini dari Haikal, bisa mic lalu memperkenalkan dirinya ya. Ah, baik Kak, atas kesempatannya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Rafli dengan NIM 122310336 dari Prodi Teknik Industri Angkatan 23. Pertanyaan saya terkait di aplikasi AutoCAD-nya, Kak. Kan tadi saya ngelihat dari awal Kakak ngejelasin terkait gambar di AutoCAD itu untuk bagian bloknya itu kan langsung dalam bentuk persegi gitu kan ya Kak. Kalau ngeblok yang warna biru sama warna hijau. Tapi di saya itu kayak bukan lasso gitu Kak. Jadi saya bingung kayak gimana ngubah gitu. Karena saya tadi ngeliat kok beda gitu. Itu gimana ya Kak ngubahnya Kak? Saya rasa lebih pakai yang bentukan persegi daripada lasso gitu. Sekian Kak. Ehm, bentar. Maksudnya kayak garis gitu kah kalau pas kamu ngeblok? Iya Kak, kayak apa ya, kayak nggak kayak abstrak gitu kalau ngebloknya gitu.
coba kalau saya ngebloknya itu jangan ini ya, ngekliknya itu jangan ditahan. Kamu ditahan atau ngeklik doang sekali? Ditahan. Nah, itu kalau misalnya ditahan itu dia bakal kayak bentuk garis gitu. Dia nggak ada kotaknya. Jadi dia cuman klik kali, terus digeser aja kursornya, nggak perlu diklik ditahan gitu, nggak. Oh, jadi Jadi nggak klik usah sekali. ditahan. Oh, baik, Ya, Kak. nggak Terima usah kasih banyak, ditahan. Kak. Iya, sama. Nah, itu tuh yang kayak pertanyaan kayak gini nih, basic biasanya saya nggak kepikiran gitu bakal apa ya? Saya lupa gitu ngajarinya. Karena kan saya dulu kan belajar awal juga kayak gitu. Kok bisa sih gini? Cuman kan itu waktu awal banget ya. Jadi sekarang saya udah lupa. Jadi saya nggak ngajarin lagi. Coba deh teman-teman ada nggak yang pertanyaan basic kayak gitu aja nggak apa-apa ditanyain. Nggak usah malu-malu. Jadi kalian nggak bingung gitu. Nggak apa-apa nih mumpung ada saya nih nanti. Kalau nggak ada bingung malah nanti nyari di YouTube nggak tahu juga. Soalnya biasanya basic-basic tuh nggak ada dijelasin di YouTube. Tanya aja kalau mau nanya. Terima kasih kepada Haikal atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya bisa raise hand ya. Oke, bisa Onik lalu memperkenalkan dirinya ya. Ya, izin Kak, Muhammad Hadim Al-Busironim 12231049. Izin bertanya Kak, saya kan tadi saya coba tuh yang buat ngekatnya. Saya klik gambarnya, baru saya cut, gambarnya malah hilang Kak, bukan terpotong. Itu jadi gimana ya Kak? Malah hilang gambarnya, bukan terpotong. Oh iya, itu saya Kasih pernah. Kak. Oke, oke. Terima kasih juga pertanyaannya. Saya izin jawab ya. Jadi kalau kayak gitu, saya juga pernah tuh. Itu nggak tahu entah AutoCAD-nya yang ngebug atau gimana ya. Saya juga pernah ngalamin itu. Itu saya klik kanan. Jadi bukan klik kiri. Jadi saya ngetrimnya itu pakai. Coba kamu coba ya. Klik kanan bisa nggak? Coba sekarang aja kalau misalnya lagi buka AutoCAD. Soalnya saya dulu kayak gitu juga. Awal-awal tuh kayak gitu. Kayak banyak betul yang paling sering itu kalau dulu 3D itu press full tuh. Kayak nggak bisa ke tenggelam gitu kan. Nanti lah kalau kalian belajar 3D. Itu lebih rumit lagi. Tapi kalau 2D ini ya itu ngetrim kayak gitu tuh saya pernah juga nggak terputus malah terblok semua gitu. Saya kemarin nyobanya tuh klik kanan. Jadi ngetrimnya tuh pakai klik kanan bukan klik kiri. Paham nggak maksud saya? Paham Kak? Jadi kamu klik dulu apa objek apa komennya trim terus masuk mau ngetrim ke objek kamu klik kanan jangan klik kiri. Coba. Iya Kak. Ya. Enggak, apa Kak? Sudah saya tutup sih Kak tadi. Oh, ya. Habis baterainya soalnya. Oh, ya udah. Ya udah kalau misalnya ini nanti coba aja. Kalau misalnya eh, bingung nanti chat aja di grup ya. Atau mau PC saya juga nggak apa-apa. Tanya. Ya Kak, terima kasih. Oke. Nih teman-teman nih ada lagi nggak nih? Gak usah malu-malu nggak apa-apa. Mumpung Satu pertanyaan lagi dibuka dari ini. teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Dan juga saya ingin mengingatkan untuk jangan lupa absensi. Untuk link absensi sudah dikirim di kolom chat dan di grup. Absensi sampai pukul 10 ya, teman-teman.
Oke, mungkin cukup untuk absensi. Jadi di sini saya sebelum mengakhiri kegiatan pelatihan pada malam hari ini, saya akan menjelaskan kesimpulan materi yang sudah dijelaskan dari Kak Rafli tadi ya. Jadi AutoCAD ini adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk, yang mana AutoCAD ini memiliki kelebihan, di antaranya adalah persiapan menggambar yang singkat dibandingkan dengan menggunakan meja gambar. Dan juga dari AutoCAD ini terdiri dari proyeksi standar Eropa dan proyeksi standar Amerika. Selanjutnya kita ke rangkaian selanjutnya, yaitu adalah sesi dokumentasi. Mungkin dari teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya untuk sesi dokumentasi. Dan jangan lupa gunakan virtual background-nya. Teman-teman yang belum on cam bisa segera on cam. Oke, kita mulai sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Lanjut. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Oke, kita sudah ada di ujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan pelatihan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, dan juga saya mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman mengerjakan KPP pada pelatihan kegiatan malam hari ini ya. Untuk deadline-nya 1 minggu dari sekarang. Saya Mutiara Bani Hairil selaku moderator Bedak AutoCAD pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat beristirahat teman-teman. Terima kasih banyak, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.